بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimah, para ibu-ibu, para ummahat yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana di awal kehidupan kita di hari ini ngucapin apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di hari ini masih ada umur panjang. Berarti masih ada kebaikan dan Allah masih menghendaki kita baik. Di antara nikmat besar Allah adalah nikmat dipanjangkan umur. Dan umur salah satu dari musim kebaikan pada seorang manusia. Musim kebaikan dikabarkan ada 5. Ya, musim-musim kebaikan dikabarkan Nabi ada 5. Maka manfaatkan yang 5 sebelum hilang yang 5. Pertama yaitu musim hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum wafatmu. Ya, selama kita masih bisa hidup atau masih hidup, ya, masih ada hayat di kandung badan, maka selama itu pula kita masih bisa menambah ketaatan kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk menjadi ahlul jannah. Baik, saya ingin tanya, ibu kenapa bisa ngaji? Jawabannya karena masih hidup. Ya, kenapa bisa salat?
puasa, zakat, sedekah, talabul ilm? Jawabannya apa? Masih ada umur. Lamun tos aya umurna kumaha? Tetiasa, ya. Kalau sudah tidak ada umur, maka tidak ada kesempatan lagi untuk kita beramal. Ya, kemudian musim apa lagi? Musim sehat. Ya, ini termasuk musim kebaikan. Sebelum datang masa sakit. Ya, betapa sedihnya ketika kita sakit, banyak angan-angan tapi tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena keterbatasan. Oleh karena itu, sehat adalah musim kebaikan. Musim apa lagi? Musim waktu kosong. Ya, ketika seseorang mendapatkan waktu luang, waktu kosong, ya, maka itu nikmat besar. Ya, untuk menambahkan ketaatannya kepada Allah, ya, sehingga dia bisa mengisi waktu kosongnya dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya musim apa? Musim kaya. Masya Allah, ketika kita dalam keadaan luas, keluasan rizki. Ibu bisa nggak masuk surga dengan hartanya? Bisa tidak? Oh, Masya Allah, ya. Banyak orang yang dijamin surga dengan hartanya. Kapan? Kapan? Ketika dia memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia infakkan, dia keluarkan, ya, di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka kebahagiaan. Kemudian musim apa lagi? Naam. Ini yang di depan saya sudah tua atau masih muda ini? Ya, insyaallah masih pada muda. Maka musim muda, masa muda itu juga musim kebaikan. Ya, sebelum masa nenek-nenek. Ya, sebelum masa tua renta, mata sudah 4. Ya, kaki sudah 4. Ya, dan hanya bisa berbaring di pembaringan, hanya berangan-angan saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa banyak melakukan hal-hal kebaikan, maka aji mumpung. Maka alhamdulillah, bersyukurlah ma'asal muslimah rahimakumullah, musim-musim itu dan musim itu yang disebutkan tadi nikmat-nikmat besar, ya, yang diberikan kepada kita, maka manfaatkan semaksimal mungkin karena cuma sebentar. Musim itu cuma sesaat, cuma sebentar saja akan lewat dari kita. Masa hidup cuma sebentar. Ibu berapa tahun lagi di dunia? Berapa tahun lagi? Ya Allah, sebentar. Saya sering tanya, kalau kita 50 tahun lagi ada di mana nih? Ibu-ibu yang 50 tahun lagi ada di mana kita? Lagi yang sudah beruban, ya, sudah siap-siap. Musim sehat, musim luang, musim masa muda, masa kaya, ini musim yang sebentar saja. Ya, sehingga kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya, untuk kehidupan yang selama-lamanya setelah kehidupan ini. Orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang bisa mengekang hawa nafsunya dan terus beramal untuk persiapan setelah kematiannya. Ma'asyal muslimah rahimakumullah, dalam rangka mengisi atau perkara yang paling hebat, yang paling agung, ya, yang paling dominan seseorang bisa mengisi 5 kesempatan itu adalah seseorang memiliki dalam kehidupannya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Seseorang ketika memiliki ilmu yang bermanfaat,
Ya dari mulai dia mencarinya sampai dia mengamalkannya, insya Allah dia akan bisa mengisi kehidupan dengan kebaikan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjamin dunia dan akhirat bagi siapapun yang memiliki ilmu yang bermanfaat, bahagia dunia dan di akhirat. Rasulullah katakan apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dipahamkan agama. Jadi kalau kalau kita mau dicalonkan menjadi orang baik, the best, manusia terbaik, maka Allah mudahkan dia memahami agama. Dan survei membuktikan orang-orang yang dikenal sampai saat ini, dari mulai para nabi, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama setelahnya, kira-kira namanya dikenang baik apa buruk? Dikenang baik apa buruk? Oh, Masya Allah. Ketika kita mendengar Rasulullah, kita ucapkan apa? Sallallahu alaihi. Dan kita mencintai nama ini. Ketika kita mendengar Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat, kita ucapkan apa? Radhiyallahu anhum. Dan kita mencintai nama-nama ini. Ketika kita mendengar siapa lagi? Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, kita ucapkan apa? Rahimahullah. Kita doakan semoga Allah menyayangi mereka, dan kita mencintai nama-nama ini. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang telah mendapatkan keutamaan menjadi manusia terbaik dengan apa? Ilmu. Ada enggak nama ibu atau anak ibu, suami ibu Fir'aun? Ada enggak? Enggak ada. Baik, kenapa? Salah nama Fir'aun. Ada enggak nama anak ibu? Bu, anaknya siapa? Qarun. Ada enggak? Enggak ada. Atau ditanya anaknya siapa? Abu Jahal. Ada enggak? Enggak ada. Bukankah Fir'aun raja di raja? Bukanlah Qarun orang terkaya? Oh, ternyata itu semua tidak membuat dia mulia, sampai namanya pun terkotori sampai hari ini. Ketika Allah seseorang mengatakan Fir'aun, diucapkan laknatullahi alaihi. Allah melaknatnya. Qarun juga demikian. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka ketika hidup tidak pakai ilmu. Lalu di akhirat bagaimana, Ustaz? Apakah ada fungsi ilmu di akhirat? Entong ditaros, jangan ditanya. Bahkan syarat mutlak tidak ada jalan untuk menuju negeri akhirat yang bahagia kecuali dengan sama al-ilmu nafi'. Sebagaimana kabar yang masyhur di telinga kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Masya Allah, hari ini kita datang ke majlis reknaon ibu-ibu kadir, reknaon cekram pandeglang. Mau apa kita? Mau nuntut ilmu. Maka kabar gembiranya kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Masya Allah. Saya akhiri mukaddimah ini dengan perkataan Al-Imam Ibn Rajab. Al-Imam Ibn Rajab berkata ketika mentafsirkan hadis yang tadi, kata beliau, fala sabila, maka tidak ada jalan. Teu aya jalan deui. Tidak ada jalan, semua jalan tertutup. Untuk apa? Ila ma'rifatillah, untuk bisa mengenal Allah. Tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah. Wa ilal wusuli ila ridwani, dan untuk sampai kepada keriduan Allah. Lihat, tidak ada jalan, semua jalan tertutup untuk bisa sampai kepada Allah. Wa ilal wusul ila ridwani, dan untuk sampai kepada keriduan Allah. Wal qurbu bihi fi jannatih, dan bisa dekat dengan Allah di surganya. Tidak ada jalan illa an tariqil ilmin nafi', kecuali dari jalan ilmu yang bermanfaat. Ya,
Kecuali apa? Dari jalan ilmu yang bermanfaat. Dari mana dasarnya? Alladzi ba'atsa bihi rusulah wa anzala bihi kutubah. Ilmu yang diturunkannya, dengannya diturunkan para rasul dan diturunkannya kitab-kitab, yang maksudnya ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hani'an mari'a, maka bahagialah wahai para ummahat. Makanya tidak berlebihan kalau ibu-ibu bersabar di atas majlis ini, majlis ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, fa antunna, maka kalian, maka ibu-ibu sekalian termasuk nisa'u ahlil jannah insyaallah. Ya, termasuk wanita ahli surga insyaallah, tapi bila sabar. Sabar nuntut ilmu, sabar duduk di majlis ilmu, pegel, ya, telinga panas walaupun tidak panas insyaallah, dan sabar mengamalkan ilmu. Baik. Ma'asyiral muslimah rahimakumullah, kajian kita bersambung, ya, yaitu di hari ini membahas atau mengkaji buku yang sederhana tapi memiliki bobot yang besar, yang memiliki kepentingan yang dahsyat. Ya, makanya sengaja saya tulis buku kecil ini, ya, yaitu seputar kabar-kabari yang tidak enak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar huru-hara tragedi yang akan terjadi di akhir zaman, dan kita sudah berada di akhir zaman. Ya. Sekali lagi, tentang huru-hara kabar-kabar yang tidak enak, kabar-kabar yang bisa merenggut iman, menyesatkan seorang manusia, melemparkan dia melemparkan dia ke dalam api neraka, dan sebelumnya kepada jurang kesesatan di dunia. Ya, para ulama menyebutkan bab ini dalam semua kitabnya, Al-Imam Bukhari dan yang lainnya, dalam kitab namanya Kitabul Fitan. Kitab apa? Al-Fitan. Fitan jamak dari fitnah, yang artinya bencana, ujian, balai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, darurat setiap muslim mengetahui apa yang dikabari oleh kekasihnya, karena kekasihnya menginginkan kita tidak tersesat. Kekasihnya menginginkan bahwasanya kita ini selamat, lurus, dan tidak terkotori dengan bencana-bencana yang terjadi di akhir zaman, ya, yang nanti akan kita baca bagaimana dahsyatnya bencana-bencana tersebut atau fitnah-fitnah tersebut. Baik, saya ingin tanya yang bisa jawab dikasih bukunya. Ya. Kapan mulai fitnah akhir zaman? Kapan disebut akhir zaman? Kapan mulai? Ya sekarang sudah. Mulainya kapan? Jangan demo, seorang. Silakan. Nah. Seorang aja ya, yang keras. Nah, coba Bu disambung, apa namanya? Apa katanya? Apa katanya? Barakallahu fi. Naam. Siapa ini? Nanti diambil bukunya. Naam. Ya. Naam. Ya. Akhir zaman, ya, dimulai, atau istilah akhir zaman dimulai dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi, akhir zaman
Mulai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kata siapa? Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bu'istu ana was-sa'atu kahatain, kata Nabi. Diutusnya diutusnya aku dan hari kiamat seperti ini. Antara aku dan diutusnya hari kiamat seperti ini. Lihat, Nabi merendengkan jari tengah dengan jari telunjuknya. Maksudnya apa? Dekatnya. Ini pertanda sudah mulai akhir zaman, diutusnya Nabi terakhir. Makanya banyak ayat yang menyatakan bahwasanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi menyatakan sudah dekatnya hari kiamat. Yaitu Allah katakan dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah sangat dekat dan bulan sudah terbelah. Di saat itu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kapan mulai muncul fitnah akhir zaman? Baik. Kapan mulai muncul fitnah akhir zaman? Ada yang jawab? Aywa. Ya, cuma bukunya habis ini. Ya. Naam. Ya, mulai muncul fitnah akhir zaman dari semenjak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak kapan? Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu simak hadis dari jalan Abu Musa dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanatun lis-sama. Bahwasanya gugusan bintang itu pengaman langit. Jadi Bu, kalau di langit masih ada bintang, insyaallah aman. Ya, kalau di langit masih ada bintang, insyaallah aman. Karena kata Nabi, an-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum, tapi apabila bintang sudah berjatuhan atas sama umatu'ad, maka datanglah apa yang dijanjikan kepada langit, maksudnya kehancuran. Lalu kata Nabi, wa ana, kata Nabi, wa ana, apa artinya ana? Saya amanatun li ashabi, adalah pengaman, safety bagi para sahabatku. Sebagaimana gugusan bintang pengaman untuk langit, selama masih ada bintang, langit aman. Maka kata Nabi, ana, aku ini pengaman bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka apabila aku sudah tidak ada, sudah pergi, ata ashabi matu'ad, maka terjadilah apa yang terjadi di kalangan sahabatku. Ya, kita dengar ada perang Siffin dahulu, ya, pembunuhan, perang dan sebagainya. Ketika Nabi sudah tidak ada, radhiyallahu anhum, para sahabat sudah diampuni dan diridhai oleh Allah. Lalu kata Nabi, wa ashabi, dan para sahabatku semuanya, amanatun li ummati, adalah pengaman, safety bagi umat. Ya, para sahabat adalah safety, pengaman bagi umat. Maka fa idza dhahaba ashabi, apabila sahabatku, generasi sahabatku sudah hilang, sudah berlalu, sudah lewat, tidak ada lagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya tidak ada lagi para sahabat, masanya sudah usai, maka ata ashabi, ata ummati matu'ad, akan terjadi, datang, yaitu akan terjadi apa yang dijanjikan kepada umatku. Maksudnya apa? Kehancuran atau fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin tanya, kalau diutusnya Nabi itu sudah akhir zaman, ayeuna kumaha? Kalau diutusnya Nabi sudah dikatakan akhir zaman, sekarang apa nih?
mepet zaman. Zaman udah mepet banget. Ya. Kemudian kalau fitnah akhir zaman sudah mulai ketika wafat Nabi, bagaimana hari ini? Ya. Kalau fitnah akhir zaman sudah mulai di zaman Nabi, waktu wafatnya Nabi, bagaimana hari ini? Berarti lebih dahsyat dan dahsyat. Maka kalau Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, atau Nabi senantiasa menasihati ibu-ibu supaya setelah salat, sebelum salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Teruskan, wa min adzabil qabr. Teruskan, wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Ya Allah, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah jahannam, azab jahannam, fitnah kubur, kemudian fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta fitnah dajjal. Nabi berdoa kepada Allah setiap saatnya berlindung dari bencana akhir zaman. Bagaimana kita? Maka kita harus lebih takut. Apalagi ma'asyal muslim rahimakumullah, dengarkan bahayanya fitnah itu, dilihat di halaman 20. Dilihat di halaman 20. Ya. An Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Yaman, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Lihat ibu-ibu, perhatikan. Kata Nabi, tu'radul fitan 'alal qurubi ardal hasiri 'udan. Bahwasanya fitnah itu ditebarkan di hati-hati manusia seperti ditebarkannya lipatan tikar selipat demi selipat. Tuh, ibu-ibu, sudah ditebah dari semenjak zaman Nabi. Ya, wafatnya Nabi SAW selipat demi selipat. Sekarang sudah berapa lipatan yang ditebah? Mungkin ibu-ibu sudah duduk di atas fitnah. Ya, di atas tikar fitnah. Kemudian kata Nabi, fa'ayul qalbin asyrabaha. Maka hati mana saja yang menerimanya, yang tidak menolaknya, hati mana saja yang membiarkan fitnah itu masuk ke dalam dadanya, fa ayu qalbin asyrabaha nukitat fi qalbihi naktatun sauda, maka dititikkan dalam dadanya titik hitam. Naudzubillah. Ya, hati mana saja yang menerimanya, tidak menolak fitnah akhir zaman, maka dititikkan dalam dadanya titik-titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha, dan hati mana saja yang mengingkarinya, dia bentengi hatinya, dia tolak fitnah ketika datang kepadanya, nukitat naktatun baydha, maka dititikkan titik-titik putih di dadanya, hatta yasirul qalbu abyad, sehingga dadanya, hatinya menjadi putih, mislus safa, seperti hamparan batu yang putih. La tadru fitnatun madamatis samawati wal ard, yang tidak akan membahayakan dia fitnah apapun selama tegaknya langit dan bumi. Ini kalau dadanya apa? Kalau dadanya apa? Dadanya putih, tidak akan, yaitu terkontaminasi oleh fitnah. Kemudian adapun hati yang lain, wal akharu, adapun hati yang lain aswad, adapun hati yang lain hitam kelam, murabbadan kalkuzi mujakhia, ya hitam kelam seperti bejana yang ditelungkupkan. Saya kira kalau ibu-ibu paham. Tahu kekenceng tidak ibu-ibu? Tahu kekenceng? Ya, atau panci yang suka dipakai apa itu? Memasak. Kira-kira mohon maaf ya, bawahnya hitam apa putih? Hitam. Begitulah hati yang senantiasa ternodai oleh fitnah, dia seperti kalkuzi mujakhian, seperti wadah yang ditelungkupkan, bejana yang ditelungkupkan, sudah hitam telungkup lagi.
Artinya tidak bisa menerima apa-apa sehingga apa? Sehingga kata Nabi SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, sehingga hati seperti ini tidak mengenal yang ma'ruf, tidak lagi bisa mengenal yang baik, bahkan tidak lagi mengingkari yang munkar. Naudzubillah. Tuh, kalau hati dibiarkan menerima fitnah akhir zaman, hati akan seperti bejana yang ditelungkupkan, sudah mah hitam telungkup lagi. Kalau hitam masih ya nengkarak gitu, apa nengkarak bahasa Indonesianya itu, ya masih terbuka, itu masih bisa menerima. Ini mah sudah hitam telungkup, sehingga kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan, tidak mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengenal kebaikan, tidak mengenal ini haram, ini halal, ini syubhat, ya ini syirik, ini bid'ah, tidak lagi mengenal. Wala yunkiru munkaran, dan tidak juga mengingkari yang mungkar, illa ma usribat min hawahu, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Berarti Bu, fitnah ini mengancam apa? Fitnah mengancam apa? Mengancam apa? Mengancam dada. Ya, mengancam hati. Sementara hati inilah merupakan sumber kebaikan dan sumber penilaian. Makanya kata Nabi, dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Apabila baik-baik seluruh jasadnya, kalau buruk-buruk, apanya itu? Hatinya. Dan nanti yang ditilai oleh Allah di akhirat apa, Ibu? Yang ditilai oleh Allah apa di akhirat? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada dengan hati yang selamat. Tuh, berarti tugas kita yaitu bagaimana membersihkan hati kita, karena kebaikan di dunia dan di akhirat ada dengan kebersihan hati kita. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Bahagialah orang yang senantiasa mensucikan hatinya dari apa? Dari fitnah akhir zaman. Baik. Ma'asyiral muslimah rahimakumullah. Lihat di halaman 22. Supaya menambah takut, sebelum kita sebutkan fitnah apa saja yang dikabarkan melalui lisan as-sadiqul masduq ar-raufur rahim, bil mu'minina raufan rahim, raufur rahim. Lihat kata Nabi, badiru bil a'mal, segera kalian beramal, ulah ditunda-tunda, cepat. Aduh, ayeuna mah masih cantik kene cenah, kewe tos nenek-nenek. Ya, ayeuna mah masih kaya, kewe tos miskin. Ayeuna masih muda, nanti saja kalau sudah tua. Ya, la badiru bil a'mal, segera beramal. Perintah laksanakan, larangan stop. Fitnah sebelum muncul fitnah, dan fitnah sudah muncul. Ibu-ibu, fitnah kalau datang, kata Nabi, kaqita'il lailil muzlim, ya, membuat gelap seperti gelapnya malam yang kelam. Insyaallah. Ya, kalau orang sudah terkena fitnah, gelap gulita, sehingga dia tidak tahu mana yang tadi yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Maka kata Nabi SAW, di tengah fitnah ini, yusbihur rajulu mu'minan, seseorang pagi-pagi masih beriman. Lihat tuh, lihat bencananya. Seorang pagi-pagi masih beriman, wa yumsi kafira, sorenya sudah kafir. Subhanallah, begitu cepat fitnah merubah. Bencana akhir zaman begitu cepat merubah. Paginya masih ngaji sama kita, sorenya sudah kafir. Baik kafir keluar dari Islam atau kufur, tidak lagi mengingat Allah. Ya, dulunya bersama kita ngaji, kemana sekarang? Dulunya masih sering salat berjamaah, kemana sekarang? Dulunya masih menjadi orang saleh, kemana sekarang? Oh, ternyata terkena fitnah. Fitnah akhir zaman yang cepat merubah. Kata Nabi, paginya masih beriman, sorenya sudah kafir, dan sorenya masih beriman, paginya sudah kafir,
Apa yang membuat dia demikian? Yabi'u ahaduhum dinahu, dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya qalil, dengan sekelumit dari perhiasan dunia. Betapa banyak ayol ikhwah ummahat sekalian, orang-orang yang hari ini tersibukkan dengan dunia, padahal dunia hina di hadapan Allah, padahal dunia tidak ada harganya di hadapan Allah. Makanya dunia itu siapapun dikasih, ya, dunia itu siapapun dikasih, bahkan semakin kufur semakin dikasih, karena nggak ada harganya. Coba saya ingin tanya, ibu-ibu kalau punya kambing, lalu kambing ibu-ibu pincang, sudah pincang mati lagi, sudah mati busuk lagi, kira-kira kalau ada yang minta dikasih nggak? Ustaz, tadi pinta juga dikasih. Yang nggak dipinta juga dikasih. Begitulah dunia di mata Allah. Kata Nabi, lallah, ya apa? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah, la dunya ahwanu indallah. Dunia sangat hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. Makanya dunia dikasih sama siapa saja, bahkan yang nggak mau juga dikasih. Adapun ya hal-hal yang mendekatkan ibu dan kita kepada Allah, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimah, Imam Ibnu Battal, lihat halaman 23, wa qad waqa'a, ya, kata beliau telah terjadi mu'dhamu ma undhira bih, kebanyakan yang diingatkan, diperingatkan oleh Allah telah terjadi. Ini di zaman siapa? Al-Imam Ibnu Battal, di abad ke-7, di 6 ke-7. Kata beliau, kebanyakan apa yang diingatkan Nabi dari fitnah akhir zaman telah terjadi. Wa sayaqa'u baqiyatu dzalik, dan sisanya akan terus terjadi. Bu, kalau di zaman Ibnu Battal sudah terjadi, ayana kumaha? Sekarang bahkan mungkin sebentar keluar kita lihat fitnah akhir zaman. Bahkan di masjid ini kita lihat fitnah akhir zaman. Akan kita cek lagi. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Fitnah yang dahsyat, ya, yang tadi bisa menodai hati, menghitamkan hati, bahkan menutup dan akan mematikan hati. Na'udzubillah. Oleh karena itu darurat setiap kita mengenal fitnah akhir zaman. Baik, apa saja fitnah yang dikabarkan Nabi SAW? Ya ma'asyal muslimah, buku ini kecil karena sengaja saya bikin, buat saya tulis bukunya kecil, karena kalau besar suka nggak habis. Semangat beli, taruh di lemari, ya nggak pernah ya dibaca. Dan ketika baca palingnya depannya saja. Semoga kecil ini terbaca semuanya. Yang kedua, memang saya berniat meringkas, ya, karena yang dikabarkan di sini sebagian dari fitnah akhir zaman, tapi insya Allah yang sebagian ini saya sebutkan 12 fitnah akhir zaman. Siapa yang selamat dari 12 ini, insya Allah selamat dari fitnah yang lain. Ya, siapa yang selamat dari fitnah ini, insya Allah selamat dari fitnah yang lain. Naam. Kita sebutkan, lihat dahulu halaman 24. Inilah tragedi akhir zaman yang dikabarkan. Ya. Yang pertama, ma'asyal muslimah, umat ini akan ngebeok. Tahu beok tidak? Ya. Orang assalamualaikum ikut assalamualaikum. Orang nyanyi ikut nyanyi. Orang telanjang ikut telanjang. Orang pakai baju ikut pakai baju. Beok. Artinya apa? Umat ini akan mengikuti umat-umat tersesat. Umat ini akan taklid, buta, mengikuti umat-umat tersesat, bahkan bangga dengan umat tersesat. Baik, yang kedua, munculnya fitnah terdahsyat di tengah umat, fitnah yang membinasakan dunia dan akhirat, yang memutuskan urat nadi kehidupan, membatalkan seluruh amal, yaitu fitnah asyirku billah, menyekutukan Allah, dan munculnya cucumuk-cucumuk para pengaku Nabi.
Ya, munculnya para pengaku nabi. Yang ketiga, terjadinya bid'ah di tengah umat. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu apa? Naam, bid'ah itu amalan-amalan baru, tuntunan-tuntunan baru, syariat-syariat baru dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan, dituntunkan, dan tidak pernah ada dalilnya dari Nabi SAW, tapi munculnya bid'ah di tengah umat. Hari bid'ah muncul sendiri, apa ada da'inya atau ada penyerunya? Ada penyerunya, maka muncullah di tengah umat bid'ah dan para penyerunya. Bahkan ada pesantrennya, bahkan ada kuliahnya, bahkan ada universitasnya. Ya, muncul bid'ah, makanya bid'ah semarak di akhir zaman. Baik, yang keempat, terpecahnya umat Islam ke dalam firqah-firqah, golongan-golongan. Ya, terpecahnya umat Islam ke dalam firqah-firqah, golongan-golongan, sehingga tidak ada persatuan di tengah umat ini. Yang satu sama lain saling menyesatkan, dan ya, maling teriak maling. Baik, yang kelima, terjadinya pembunuhan dan saling membunuh di antara mereka. Subhanallah. Ya, kalau kita melihat atau ya pas melihat misalkan berita ya di TV atau berita di media massa, bagaimana di akhir zaman seperti ini darah murah, pembunuhan, anak membunuh ayahnya, ya istri membunuh suaminya dan seterusnya. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh dikarenakan dengan alasan agama, pemboman, penembakan dan sebagainya. Ini terjadi, bakal lihat akhi, ukti sekalian, apa yang terjadi di Suriah hari ini? Ini yang disebutkan dalam kitabnya. Apa yang terjadi di Mesir hari ini? Di tengah kaum muslimin, ini yang terjadi. Bukankah Mesir negara Islam? Bukankah Suriah ada negara Islam? Naam. Tapi apa yang terjadi? Ribuan manusia di sana, ya darahnya murah. Itulah fitnah akhir zaman. Itulah fitnah akhir zaman. Ya, baik. Yang keenam, diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Masya Allah. Ya, subhanallah. Cahaya yang menjadikan kehidupan menjadi hebat, bagus, dan menjadikan manusia menjadi manusia terbaik mulai diangkat. Sehingga kita sedikit temukan ilmu dan orang-orang yang berilmu di akhir zaman. Dan survei membuktikan, ya. Yang ketujuh, munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, munculnya pemimpin-pemimpin diktator, pemimpin zalim, pemimpin yang yaitu tidak menegakkan keadilan di tengah umatnya. Ya, maka bagaimana sikap kita kepada pemimpin yang zalim ini? Yang kedelapan, umat ditimpa keterpurukan dan kehinaan. Umat tidak lagi ada wibawanya. Umat Islam tak lebihnya seperti apa? Buih di lautan, sampah-sampah. Lihat betapa banyaknya, keluar sebentar. Saudara-saudara kita yang jauh dari agama, yang jauh dari ilmu, ya, tak lebihnya seperti buih di lautan. Umat hina, makanya kita hanya gigit jari saja. Ya, minimal mata kita bersedih menangis. Dahulu Nabi SAW kalau mau nyerang, sebulan sebelum menyerang musuh sudah ketakutan. Sekarang terbalik, kalau Amerika mau nyerang kita, sebulan sebelumnya sudah kita ketakutan. Kenapa? Umat sudah hina, ya, tidak memiliki kekuatan. Yang ke-10 atau yang ke-9, ya, dibukakannya pintu dunia. Masya Allah, ya, pintu dunia. Lihat gedung-gedung bertingkat. Manusia sibuk dengan bisnis, uangnya tidak, kata orang, tidak berseri. Ya, mereka sibuk dengan dunia, semakin dibuka oleh Allah dunia. Ini fitnah akhir zaman. Makanya yang ditakutkan oleh Nabi bukan kemiskinan,
Yang ditakutkan oleh Nabi, ibu tidak punya rumah, tidak ditakutkan sama Nabi. Tapi yang ditakutkan Nabi adalah fitnah akhir zaman. Apa yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-10. Munculnya berbagai kemaksiatan dan wanita-wanita terlaknat. Insyaallah. Ya. Makanya semoga yang di depan kita bukan termasuk fitnah akhir zaman. Karena di antara fitnah akhir zaman munculnya berbagai kemaksiatan dan wanita-wanita terlaknat, wanita yang jauh bahkan tidak akan mencium bau surga. Naudzubillah. Ya, kemaksiatan merajalela. Kemudian yang ke-11. Apa Bu? Yang ke-11? Apa maksudnya ini? Naam, musik. Musik. Dahulu kalau di kampung pas ada musik itu pas ada organ tunggal. Ya, pas ada apa lagi? Pas ada jaipongan. Ya, atau ada apa namanya? Layar tancap. Sekarang di HP sudah ada musik. Sekarang di tangan kita musik kemana-mana. Ringtone. Ya, bahkan subhanallah. Ya, bahkan di masjid diperdengarkan musik. Begitulah akhir zaman, senandung suara syaitan diperdengarkan. Itu apa? Musik. Ya. Orang fasik bilang tidak ada musik tidak asyik. Ibnu Mas'ud bilang orang suka musik itu orang fasik. Ya, jadi beda ya fatwanya orang fasik sama fatwanya Ibnu Mas'ud. Yang terakhir, yang ke-12, nih, bermegah-megahan membangun masjid, tapi yang salat terhitung tangan. Ya, lihat masjid ini. Ya saya bilang, ya bisa terjadi ini fitnah akhir zaman. Bermegah-megahan membangun masjid, tapi tapi sedikit yang mengisinya. Bahkan masjid bukan ya didatangi untuk beribadah, tapi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebagian kecil dari fitnah akhir zaman yang saya kabarkan, dan ini adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya, karena ada fitnah besar, yaitu tanda-tanda besar seperti apa? Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Isa dan lain sebagainya, itu tanda-tanda besar. Adapun yang kita kabarkan ini tanda-tanda kecil. Saya ingin tanya, apa yang ibu dengar tadi dan ibu baca, ini semuanya sudah terjadi apa belum? Oh, Ustaz parantos. Ya, di rorompok saya ge aya. Sudah bahkan di rumah saya ada fitnah ini ya Ustaz. Bahkan di dada saya sudah ada fitnah ini ya Ustaz. Fattaqillah. Maka takutlah kepada Allah. Makanya kita ingin mengingatkan dengan fitnah-fitnah ini. Untuk apakah kita kenal untuk kita lakukanlah. Kita kenali fitnah-fitnah ini untuk kita tinggalkan. Makanya Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya, seorang ulama mengatakan, alimtu syarra la li syarr. Aku pelajari keburukan bukan untuk aku melaksanakan keburukan, lakin li tawaqqih, yaitu namun dalam rangka menjaga diriku dari keburukan. Kenapa? Karena siapa yang tidak mengenal mana yang baik mana yang buruk, maka dia dominan terjerumus kepada keburukan. Baik. Ma'asyiral muslimah rahimakumullah. Silakan dibuka halaman 28. Kita uraikan dengan ringkas satu persatu. Kalau selesai alhamdulillah, kalau tidak selesai insyaallah ya ibu bisa baca, dan kalau ada yang kurang jelas bisa telepon atau kita ketemu tahun depan lagi insyaallah. Karena kesini kan setahun sekali kalau nggak salah. Baik. Naam, lihat halaman 28, umat ini akan mengikuti umat sebelumnya. Dari sahabat An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih kita bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tuntunan-tuntunan umat sebelum kalian. Subhanallah, kalau ibu belajar bahasa Arab, ya, akan memahami, ya, literatur bahasa yang disampaikan Nabi. Nabi nekenkan, ya, bahwasanya akan terjadi, sungguh-sungguh akan terjadi. Umat ini akan mengikuti umat sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, sampai walaupun harus masuk ke lubang dhab, niscaya dia akan masuk. Ya, hatta walaupun sampai masuk ke lubang dhab, niscaya dia akan masuk. Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah yang engkau maksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman, sahadeui cek Nabi, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Subhanallah. Ma'syal muslimah, ini keadaan kita sekarang. Zaman di mana umat Nabi senyalir akan mengikuti umat-umat tersesat. Ya, Yahudi dan Nasrani, sampai walaupun sulit dia ikuti. Makanya Nabi, ibu-ibu, mengibaratkan dengan lubang dhab. Mungkin ibu sudah tahu apa itu dhab. Terang ibu-ibu, dhab tidak? Dhab itu hewan padang pasir, hewan jinak dan boleh dimakan dagingnya, menyerupai biawak dan bukan biawak. Adanya di padang pasir, hewan jinak, makanya para sahabat makan daging dhab. Ya, adapun biawak tidak boleh. Ini termasuk hewan yang haram. Makanya kalau ada terjemahkan orang dhab itu biawak, tidak benar. Naam, menyerupai biawak, tapi dia bukan biawak. Taib ibu, kenapa Nabi tidak mengibaratkan dengan lubang belut, lubang semut, lubang ular? Kenapa? Kenapa lubang dhab? Karena ibu-ibu, kalau lubang semut, semut masuk dari situ, keluar dari situ. Kalau lubang ular, ular masuk dari situ, keluar dari situ. Ibu kalau mancing belut di mana? Pernah mancing belut nggak? Wah, ini bukan orang kampung ya. Kami dulu mancing belut, di lubang masuknya belut. Masuk dari situ, jadi mudah lubangnya. Adapun dhab, dia masuk di satu lubang, muter-muter dulu di dalam, dan tidak mungkin keluar dari lubang itu. Dia bikin lubang yang lain. Artinya apa? Walaupun sulit akan diikuti. Saya ingin tanya ibu-ibu, mana yang lebih mudah? Ketika ibu berdoa, bangun di waktu malam, kemudian laksanakan salat malam, kemudian mengangkat tangan dan menangis bermunajat kepada Allah di sepertiga malam, atau ibu sewa mobil, keluarkan ongkos, letih di jalan, kemudian keliling Banten, doa di kuburan? Mana yang lebih mudah? Mana yang sulit? Nah, yang kedua, sewa mobil, keluarkan uang, tenaga, tinggalkan suami. Alhamdulillah, nggak tahu nih pengajian Al-Hujjah suka sewa mobil nggak nih keliling Banten? Suka? Ya? Nah, lalu menangis di kuburan, ngerkes kepada orang yang sudah meninggal, menganggap bahwasanya kuburan tempat ibadah. Syariat siapa ini? Syariat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid, tempat ibadah. Kuburan dijadikan tempat baca Quran, tempat berzikir, tempat berdoa. Bahkan dia tidak pernah nangis di masjid, di kuburan nangis. Tidak pernah dia sedekah di masjid, di kuburan, masya Allah bersedekah. Ya, mereka telah menjadikan masjid sebagai kuburan sebagai masjid. Syariat siapa ini? Yahudi dan Nasrani.
dibangunlah bangunan-bangunan di atas kuburan. Ini Yahudi dan Nasrani. Baik. Sekarang orang-orang pada datang ke dukun, ke tukang sihir. Baik, pada datang ke dukun, ke tukang sihir, lalu pakai jimat, pakai wafak, baik cincin atau sabuk dan lain sebagainya. Ini dari mana? Saya ingin tanya, siapa yang pernah mengguna-guna Nabi? Yang pernah mengguna-guna Nabi siapa? Yahudi. Nabi pernah diguna-guna dan kena oleh Labid bin A'sam. Berarti sihir, guna-guna, pelet, santet, teluh, pakai jimat dan lain sebagainya, itu juga dari Yahudi. Lihat ma'asyil muslimat, kenyataannya umat ini ya banyak yang melaksanakan perbuatan itu. Coba nih, sekarang yang ramai apa nih sekarang nih? Mau orang-orang mau pada haji pada kemana dulu? Hah? Orang-orang mau haji pada kemana dulu? Hah? Ya. Naam, ya keliling Banten dulu, keliling Madura dulu. Bahkan sebagian mereka mengambil tanah kuburan katanya supaya selamat di jalan. Saya pernah cerita, insya Allah ibu-ibu masih ingat. Seorang wanita saya temui di Madinah. Lalu dia menangis. Ibu, kenapa menangis? Waduh Pak, saya ini terlepas dari terpisah dari rombongan. Saya bilang, ibu jangan terpisah dari rombongan. Ini di negara orang. Apa jawaban dia? Spontan dia mengatakan, saya ini terpisah dari rombongan karena saya punya kekurangan atau ada sesuatu yang saya tinggalkan. Apa? Ada kuburan satu di Banten yang belum saya ziarahi kemarin. Wallahi saya dengar dengan telinga saya. Seorang ibu mengatakan ketika sesat di Madinah, dia bilang gara-gara kawalah ada kuburan yang tidak didatangi di Banten. Subhanallah. Sehingga dia terkena fitnah akhir zaman. Baik. Apalagi ibu? Bid'ah dalam agama. Agama Nasrani, kalau ibu jadi ustazah di Nasrani, nggak boleh nikah. Kalau ibu suaminya jadi kiai di Nasrani, itu nggak boleh nikah. Ini namanya rohbaniyah. Apa? Rohbaniyah dalam agama Yahudi dan Nasrani. Bahwasanya orang-orang rohbaniyah, ahli ibadah, tidak boleh menikah. Apa kata Allah? Allah katakan, warahbaniyatan ibtada'uha maktatabahu Allahu alaihim. Di dalam agama mereka dibuat rohbaniyah yang mereka bid'ahkan dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Oh, berarti guru bid'ah juga adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, orang Yahudi dan Nasrani mengadakan syariat yang baru. Apa? Kiai sama ustazahnya tidak boleh nikah. Dikebiri, gak boleh nikah. Allah katakan ini bid'ah dalam agama mereka, tidak pernah disyariatkan dalam agama mereka yang asli yang dibawa oleh nabinya. Berarti ibu, benih bid'ah juga muncul dari mana? Yahudi, yang suka bid'ah dari dulu Yahudi. Adapun umat Islam diperintahkan ittiba, mengikuti Nabi SAW. Apalagi ayah awewe, ada ibu-ibu masuk ke masjid, masya Allah, ya, sholat, datang ke masjid, ke tempat musola wanita, ada apa di situ? Ada mukena, ya, lalu dia pakai mukena, masya Allah, rapi, dekat tinggal, tidak kelihatan kecuali wajah dan tapak tangan. Lalu ketika salat dia berdoa begini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat, bukan jalan maghdub, Yahudi, waladdallin, dan Nasrani yang sesat. Karena al-maghdub kata Nabi Yahudi, al-dallin Nasrani. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah aku, ya, jauhkanlah aku dari jalan al-maghdub dan dhalin. Berdoa kepada Allah. Ya, setelah sholat buka mukena lagi.
lalu pakai lipen kasetip lagi, lalu pakai sado lagi, lalu pakai minyak nyong-nyong lagi, lalu diurai lagi rambutnya, lalu pakai rok mini lagi, celana lepis lagi, jeans lagi. Lihat bagaimana akhi tadi sudah berdoa kepada Allah, janganlah aku termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Dia sekarang menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani. Wanita-wanita yang dibuka auratnya adalah syariat Yahudiyah wa Nasraniyah di hari ini. Yahudi dan Nasrani. Wanita tidak menutup auratnya, tidak memakai jilbabnya, campur baur laki-laki dan wanita. Dia keluar membawa fitnah akhir zaman. Padahal dia sudah bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, campur baur laki-laki yang wanita, makanya masya Allah, masyaallah muslimah. Ya kita dengar, ya sekarang yang daftar SMA harus dites apa? Dites apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya, daftar SMA wanita harus dites keperawanan. Na'udzubillah. Allah. Ada apa? Kenapa harus dites keperawanan? Karena wanita-wanita di zaman ini sudah rusak, menjadi fitnah. Makanya saya bilang tadi, keluar bentar ibu-ibu, ada fitnah di luar. Fitnah akhir zaman berjalan setiap saat. Maka selamat, beruntunglah ibu-ibu masuk ke masjid, beruntung ikut ngaji, beruntung jadi muslimah. Ya, dan mendapatkan teman-teman yang baik, datangnya ke majlis ta'lim. Coba betapa banyak wanita di hari ini, pagi sudah bersolek, berangkat ke kantor, berangkat ke diskotik, berangkat ke mall, berangkat ke tempat-tempat yang mereka menjajankan dirinya sehingga menjadi parabola parawan bobol tihula. Wanita yang banyak bermaksiat kepada Allah, yang tidak menutup auratnya, itulah wanita yang terlaknat. Ya, nanti yang akan dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bu, riba dari mana? Riba dari mana? Naam, Allah katakan ketika bercerita tentang Yahudi, wa aklihimur riba. Mereka para pemakan riba. Lihat bisnis di hari ini, kaum muslimin, ya Allah, bisnis mereka tidak lagi kenal halal dan haram, mengikuti gaya bisnis Yahudi. Riba, ketebelece, riswah meriswah, ya dan sebagainya, tipu menipu, itu juga gaya Yahudi, ya, dan seterusnya. Bahkan ibu-ibu, anak kita kalau ditanya siapa nama sahabat tidak tahu, tapi kalau ditanya siapa nama orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, dari pemain bola dan sebagainya, pemusik, artis, dia paling hafal. Bahkan ibu lebih bangga dengan orang kafir. Lihat gaya hidup mereka, rambut merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pakaian, lihat wanitanya ibu, masya Allah. Kalau kita lihat, mohon maaf, artis-artis di televisi, apakah mereka kafir? Lah, mereka muslimah. Seorang wanita yang sedang bermasalah sekarang tentang narkobanya, muslimah. Wanita muslimah, tapi terkontaminasi dengan fitnah akhir zaman. Akhirnya mereka menjadi wanita-wanita terlaknat, sebagaimana dikabarkan nanti di fitnah yang selanjutnya. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka betapa takutnya kita. Ya, maka ini peringatan Nabi SAW. Padahal lihat nasihat Allah dalam halaman 31. Lihat nasihat Allah. Walidzalika fad'u, oleh karena itu teruslah kalian menyeru kepada agama Allah, teruslah istiqamah di atas agama Allah, kama umir wastaqim, dan istiqamahlah. Wala tattabi ahwa'ahum, ojo ngikuti hawa nafsu mereka. Ya, tidak boleh mengikuti hawa nafsu mereka, ikuti syariat Allah. Lalu Allah katakan surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Kemudian kami jadikan kalian, akhi, ukhti, kami jadikan kalian di atas satu syariat yang mulia yang diperintahkan oleh kami, fattabi'ha, maka ikuti saja syariat ini. Ikuti saja perintah Allah, syariat Allah.
wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimah, jangan terbalik, jangan terpukau. Lihat seakan-akan kemegahan di dunia dengan dunia, kemegahan di dunia dengan mengikuti musuh-musuh Allah. Lihat kata Nabi dari jalan Ibnu Umar, ju'ila dhillah was-sighar, dijadikan kehinaan menjadi hina. Siapa? Ala man khalafa amri, orang-orang yang menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Jadi Nabi menggambarkan umat ini akan mengikuti umat sebelumnya. Ya, ini bukan perintah, tapi ini tahdzir, larangan keras supaya kita tidak mengikuti gaya hidup mereka, gaya hidup berakidah mereka, gaya hidup beribadah mereka. Ibu, yang ada alat musiknya di tempat ibadah itu siapa? Nasrani, Yahudi, kelonong, jeleger kan gitu. Yang ada alat musiknya di tempat ibadah Yahudi. Makanya di agama kita tidak boleh alat musik di tempat ibadah, digantikan dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mah azan ya iya, tapi jeleger juga iya. Ini juga tasyabuh dengan Nasara, ya, dan lain sebagainya. Gaya hidup, gaya ibadah, ya, gaya akidah, gaya bisnis. Maka ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selanjutnya, yang kedua, munculnya fitnah terdahsyat, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah. Baik, kita baca dua hadisnya. An Thauban, dari Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa innama akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling aku takutkan, aku khawatirkan terjadi di tengah umatku. Apa itu? Al-a'immatul mudhillin, adanya pemimpin-pemimpin, dai-dai, ya, pengajak-pengajak yang menyesatkan. Aku takut. Dia muncul di tengah umatku, ada dai-dai yang menyesatkan, ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Kemudian, wa idza wada'a fi ummati sayf, apabila di umatku telah terhunus pedang. Nah, apabila pedang telah terhunus di tengah umatku, lam yarfa' anhum ila yaumil qiyamah, tidak akan bisa diangkat sampai kiamat. Makanya Ibu, dari semenjak siapa sahabat yang dibunuh? Sahabat pertama yang dibunuh siapa? Siapa yang pertama kali sahabat yang dibunuh? Umar dibunuh. Umar wafat ditikam ketika salat subuh. Utsman dibunuh. Ali dibunuh di Kufah. 3 sahabat dari Khulafaur Rasyidin, yang 4-3-nya dibunuh. Kata Nabi, apabila pedang sudah mulai terhunus, tidak akan bisa diangkat sampai hari ini. Makanya pembunuhan tidak akan berhenti. Di Syria, di Lebanon, di Mesir, di Palestina, di negeri kita, pembunuhan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena kata Nabi, apabila pedang telah terhunus, maka tidak akan bisa diangkat hari kiamat. Ini tragedi akhir zaman. Kemudian, wala taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'budu qabailun min ummatil awsan, sampai kabilah-kabilah dari umatku sudah pada nyembah awsan. Awsan itu apa? Ibu, awsan itu apa? Ada sonam, ada awsan, wasan. Ada sonamun, sonamun itu sesembahan selain Allah yang berbentuk patung, itu sonam. Itu namanya sonam, sesembahan selain Allah yang berbentuk patung. Nah, adapun wasan, ya, sesembahan selain Allah apapun bentuknya. Di antara doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku wasan. Nah, kata Nabi, jangan kau jadikan kuburanku apa? Wasan, tempat menyembah yang disembah. Maka wasan itu lebih luas dari sonam.
Kalau sunan berbentuk patung, kalau watan apapun, ya, pohon, air, bintang, bulan, gunung dan lain sebagainya bisa jadi watan, bahkan manusia bisa jadi watan. Itu sesembahan selain Allah. Kemudian, wa innahu sayakunu fi ummati, sesungguhnya akan terjadi di tengah umatku kadzabun, orang-orang pendusta, orang-orang yang ngibul, yang berdusta. Apa kedustaannya? Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku-ngaku bahwasanya dia nabi. Akan muncul 30 orang di tengah umatku, semuanya mengaku bahwasanya mereka nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku ini penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Tidak ada dan tidak boleh ada nabi setelah aku. Kemudian, namun di akhir hadis ini ada kabar gembira. Semoga kita termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Akhir hadis ini, wala tazalu, namun akan senantiasa ada ta'ifatun min ummati, sebagian kecil dari umatku, alal haqqi zahirin, mereka nampak istiqamah di atas yang hak. Masya Allah. Insya Allah akan senantiasa ada. Ya, sebagian dari umatku, sedikit dari umatku yang mereka nampak dan mereka istiqamah di atas kebenaran. La yadurru man khafalafahum wala man ma'ata yati amrullah, tidak membuat madarat mereka banyak orang yang menyelisihi mereka. Ya, ini siapa ini yang terakhir? Ahlus sunnah, rijalan wa nisaan, baik laki-laki maupun wanitanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal iyadu billah. Ya, yang kita petik di sini dari hadis rentetan hadis ini, dua fitnah terbesar. Yang satu lebih besar dari yang lain, yaitu yang pertama fitnatus syirik. Fitnah menyekutukan Allah. Ini fitnah yang paling dahsyat, besar, yang dengan fitnah ini rusak dunia dan akhirat. Bahkan Allah murka ketika fitnah ini terjadi, sampai Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sampai Allah mengancam, kalau ente syirik, hapus amal ente semuanya. Sampai Allah mengancam bahwasanya dosa syirik itu zulmun azim, kezaliman yang besar. Bahkan pelakunya tidak akan disediakan bagi mereka surga. Allah katakan, wa man yusyrik innahu man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Na'udzubillah. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah dalam Al-Qur'an, bahkan seluruh Al-Qur'an memerintahkan kita untuk apa? Mentauhidkan Allah. Seorang mukmin mengikrarkan la ilaha illallah. Apa artinya? Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya saya menulis buku kedua dengan penerbit yang sama, Pustaka Al-Ilmu, yaitu buku Pantaskah Selain Allah Disembah. Ya, saya menulis buku judulnya Pantaskah Selain Allah Disembah. Di buku itu saya lihat ibu mengeluarkan tuh ada. Ya. Buku Pantaskah Selain Allah Disembah, di mana di buku itu saya beberkan sifat-sifat Tuhan selain Allah. Ya, bagaimana hinanya zat-zat yang disembah selain Allah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada yang berhak dan tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada yang pantas disambat-sambat kecuali Allah, dipinta kecuali Allah, disujudi, dirukui. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya, tapi karena ini sudah dikabari terjadi, ketika doanya di mana? Di kuburan. Ketika berdoa menjadikan orang-orang yang sudah mati sebagai perantaraan kepada Allah. Ya, percaya dengan agama selain Allah banyak, agama selain Islam banyak. Di dalam Islam pun terjadi penyimpangan, kesyirikan. Ya, kalau mau nikah ngitung suara toke dulu, toke nikah, toke enggak, toke nikah, toke enggak. Ya,
Gitu. Kalau mau berangkat, aduh ada kucing lewat, jangan jadi. Ya, mitos-mitos terjadi di tengah umat. Ya, bahkan kepercayaan-kepercayaan. Ya, percaya dengan, saya pernah katakan ada istilah santer di negeri kita. Di tengah kaum muslimin, istilah keramat. Ada batu-batu keramat. Ada pohon-pohon keramat. Ada kuburan-kuburan keramat. Ada akhwat-akhwat, enggak ada itu. Cuma enggak ada akhwat keramat doang. Semua dikeramatkan. Diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Sampai ada tai kebo dikeramatkan. Alhamdulillah, kebonya sudah mati, Tuhannya sudah mati, alhamdulillah. Ya, kiai selamat. Ya, nasallallahu salamah. Itulah yang terjadi di tengah umat ini dan pengaku nabi. Ya, para pengaku nabi. Baik. Makanya ibu-ibu, kalau ada orang ngaku nabi, laki-laki maupun wanita, enggak usah dikomentari. Ini negara kita memang subhanallah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita dan memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Ya, kalau sudah ada orang ngaku nabi, sudah suruh tobat 3 kali. Kalau sudah tidak mau tobat, gorok tenggorokannya. Bunuh saja. Saya ingin tanya, di zaman Abu Bakar apa yang muncul? Perang Yamamah, memerangi apa? Ada perang Yamamah di zaman Abu Bakar, memerangi kelompok apa? Memerangi 3 kelompok. 1, muncul sepeninggalan Nabi para pembangkang zakat, nggak mau pada bayar zakat. Yang kedua, muncul sepeninggalan Nabi orang-orang murtad, pada murtad keluar dari Islam. Dan yang ketiga, muncul sepeninggalan Nabi para pengaku Nabi. Dan yang pertama namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Yang aneh lagi, saya pernah ngisi di penjara sini, penjara Tangerang. Di penjara ada Nabi. Naam, ada Lia Aminuddin. Di penjara Tangerang sampai sekarang tuh Nabi masih di penjara. Kasihan tuh Nabi, Bu, selamatin tuh temannya. Ya, subhanallah, mereka orang-orang sesat. Dan mereka orang-orang Islam, bukan orang Muslim, bukan Muslim. Makanya ada kelompok besar di negeri kita, Ahmadiyah, ya, yang mengaku bahwasanya ada Nabi setelah Muhammad, itu Mirza Ghulam Ahmad, adalah kelompok tersesat di alam semesta ini. Baik, lihat di halaman 36, ya, di antara syirik yang menyebar, atau 35, lihat di bawahnya, syirik seputar kuburan, orang-orang menjadikan orang soleh sebagai perantaraan kepada Allah. Ya, bahkan dinyanyikan, ya Rabbi bil Mustafa, dinyanyikan tawassalna wabil hadi Rasulillah. Ya, mereka bertawassul dengan Nabi yang sudah meninggal. Dan ini adalah kesyirikan. Ya, dan banyak hari ini, ya, zikir-zikir yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin isinya adalah terdapat kesyirikan. Apalagi ngalap berkah. Ya, ngalap berkah dari kuburan, dari keramat, ya, dan sebagainya. Apalagi sihir. Masya Allah, ibu-ibu pernah ke Banten nggak? Nah, kalau di Banten itu, ya, ada orang, ya, kalau mau masak tinggal pegang aja bejana atau taruh di kepalanya, bisa goreng di atas kepalanya. Ya, kalau mau nyala listriknya tinggal pegang aja listriknya, lampu bolhamnya. Ya, mereka potong lidahnya nyambung lagi, potong kepalanya nyambung lagi. Apa? Tahu nggak ini apa? Debus. Pernah dengar debus? Sihir. Ya, sihir. Bahkan dipelajari bagaimana supaya tidak bisa ditembak, sudah tidak mempan dibacok. Bagaimana supaya kalau dipegang licin. Ya, ada ilmu belut namanya. Tahu ilmu belut gitu? Atau belut, ya? Ya, ada belut kalau dipegang gimana? Licin nggak? Ada ilmunya. Itu sihir. Bagaimana kalau awewe melihat kita jadi cinta atau jadi benci? Itu juga sihir. Pelet, saraf, ya, terjadi di tengah kita. Baik. Kemudian perdukunan. Masya Allah. Ya. Sekarang ada santet, ada teluh, ada guna-guna. Masya Allah. Bahkan ada sekarang pengobatan, ya, dengan cara yang samar, dipindahin.
penyakit ke hewan dulu, nanti hewannya disembelih. Adalah ini sebuah perdukunan. Nanti kalau datang ke dia, kamu mau sembuh, nanti kalau sudah sembuh bawa ayam hitam, kambing hitam, nanti disembelih, dicucurkan darahnya. Perdukunan. Ya kalau mau berobat kepada dia, ditanya dulu namanya 7 turunan, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Ya, atau suruh bawa-bawa yang aneh, seperti apa? Suruh bawa apel jin, atau sirih hitam, atau suruh merubah rumah Anda. Rubah antum itu sial ngadep ke sini. Nah, paranormal yang tidak pernah normal. Ya, yang suka yaitu menerka-nerka kejadian yang akan datang. Dilihat, Pak, suami saya ini nasibnya gimana? Sini tangannya sini. Dilihat, oh iya, ini raut tangan seorang-orang ini nih katanya. Ya, paranormal. Yang meramal nasib-nasib kapan waktu nikah yang paling bagus. Oh, hari sekian, tanggal sekian. Ya. Oh, kapan akan terjadi? Oh, nanti tanggal 9 bulan 9 tahun 9 tanggal bulan jam 9 menit ke 9 dan sebagainya terjadi. Dan ini bahkan Ibu ada 10.000 paranormal di Indonesia. Maaf, ada 10 juta paranormal di Indonesia. Saya ketemu dengan seseorang, ya, dia salah satu anggota yaitu Forum Paranormal se-Indonesia. Kata dia ada 10 juta paranormal di Indonesia yang tidak pernah normal. Sementara kata Nabi, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, dia telah kufur kepada yang diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa percaya kepada tamimah? Apa tamimah? Jimat dan benda-benda mati, menyembah patung, kesyirikan lisan, ya berdoa kepada selain Allah, bersumpah dengan selain nama Allah dan sebagainya. Ini terjadi ya di akhir zaman. Maka akhi ukhti sekalian, ya takutlah kepada Allah, ya jangan sampai dosa ini, ya malapetaka ini merasuk ke dalam dada kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, terjadinya bid'ah di tengah umat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, lihat dahulu halaman 45. Lihat halaman 45 bagaimana kerasnya Nabi tentang penyakit ini. Ibu-ibu, apa bid'ah? Sekali lagi dulu sebentar. Bid'ah itu apa? Kata para ulama, na'am amrun muhdatsatun fid din. Perkara yang baru dalam agama tapi menyerupai syariat. Nih, perkara yang baru dalam agama tapi menyerupai syariat. Sehingga kalau orang melihatnya seakan-akan ini dari agama. Ya, yang dimaksudkan melaksanakannya ingin berlebihan beribadah. Jadi orang ingin berlebihan dalam beribadah sehingga tidak puas dengan tuntunan Nabi. Nabi kalau setelah sholat berzikir, ya masing-masing berzikir. Aduh, ini katanya kurang pas, kurang enak, kurang rame, kurang gema. Akhirnya zikir bareng-bareng. Nabi kalau sudah ada seseorang yang meninggal di keluarganya, cukup saja 3 hari orang-orang bawa makanan. Orang-orang bawa makanan, lalu anak-anaknya pada mendoakan abi dan uminya yang sudah meninggal. Tapi dirasa ini kurang puas, ini kurang wah, kurang rame, kurang megah. Akhirnya dibuat apa? Rangkaian ibadah dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nabi kalau mau berangkat haji biasa-biasa saja, paling bilang sama istri dan anak-anaknya, wasiat, ini kurang katanya, kurang megah, undang semua orang, ngadakan walimah khusus ketika mau berangkat haji. Lihat, orang yang melihatnya seakan-akan yang dia lakukan syariat. Padahal tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Apa fungsinya? Tujuannya apa? Ingin berlebihan dalam beribadah. Ada orang puasa, ibu, tidak pernah berbuka, setahun tidak pernah berbuka. Naam, bahkan puasanya pun aneh. Ada orang yang puasa nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan ikan. Ya, ada orang yang zikir setiap malam tidak pernah tidur, zikir terus. Dan lain sebagainya. Mereka ingin berlebihan dalam ibadah, tapi kata Nabi, awas, ya,
lihat dalam halaman 45, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan mengadakan perkara yang baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan mengadakan perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama Nabi mengistilahkan yaitu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang baru dalam agama itu sesat, walaupun menurut kita baik. Di antara kesesatannya, lihat kata Nabi dalam hadis setelahnya, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam agama kami ini, fahuwa raddun, maka ditolak. Wa man amila amalan, dan barang siapa yang mengamalkan dalam agama kami ini amalan laisa ali amruna fahuwa radd, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ditolak. Maka oleh karena itu, ya ibu-ibu yang dimaksud Allah Taala, di hadapan saya ini ibu-ibu kota, bukan ibu-ibu kampungan. Benar tak? Ya, di hadapan saya ini ibu-ibu cerdas, bukan ibu-ibu yang bodoh. Maka orang-orang yang cerdas, dan Muslim harus cerdas. Muslim tidak boleh bodoh. Muslim tidak boleh taklid buta. Nggih bah, nggih, manut bah, manut. Orang ke barat ikut ke barat, orang ke timur ikut ke timur. Orang merah ikut merah, orang putih ikut putih. Tidak punya prinsip, ini orang bodoh. Maka seorang muslim di dalam beragama, ya dia tidak melaksanakan apapun bentuk ibadahnya, kecuali dia telah tahu bahwasanya ibadah yang dia lakukan ini ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi, ada ilmunya, ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, apa yang ditakutkan Nabi terjadi. Lihat dalam hadisnya, dan hadisnya cukup panjang. Mari kita baca. An Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman, yaqulu, dia berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Para sahabat biasanya bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun aku spesifikasinya bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani fi, aku takut karena aku takut terjerumus kepada keburukan. Faqultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dahulunya kami jahiliyah. Ini para sahabat ya. Dahulunya jahiliyah, jahil, bodoh. Ya kami dahulunya jahiliyah. Fa'atana Allah bihadzal khair, faja'ana Allah bihadzal khair. Lalu Allah datangkan kebaikan ini. Maksudnya kebaikan apa? Kebaikan Islam dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala, dijawab oleh Nabi, na'am. Setelah kebaikan adanya Islam ada keburukan. Lalu fakultu, aku bertanya lagi, hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Setelah keburukan ada kebaikan lagi? Ya, keburukannya apa? Ya, di zaman itu adanya peperangan dan sebagainya, ya. Dan ada kebaikan lagi, maksudnya di akhir zaman, kata Nabi, qala na'am, ya. Tapi wa fihi dakhan, kebaikannya sudah tercampur. Kebaikannya sudah kotor, wa fihi dakhan. Udah ada debunya. Sudah ada yaitu kotorannya. Lalu bertanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa dakhannya Nabi? Nah, Hudzaifah bin Yaman bertanya, di akhir zaman ada kebaikan? Tidak ada, kata Nabi, cuma sudah kotor. Apa kotorannya? Dijawab oleh Nabi, qaumun, akan ada kaum yastannuna bi ghairi sunnati, yang mereka bertuntunan tidak pakai tuntunanku, wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan berpetunjuk tidak pakai petunjukku. Oh, itu kotorannya itu. Ada orang-orang yang mengamalkan agama tidak pakai tuntunan Nabi. Mengambil petunjuk tapi tidak pakai petunjuk Nabi. Ta'rifu minhum wa tunkar. Engkau melihat kebaikan di tengah mereka juga ada kemungkarannya. Salat sih salat baik, cuma salatnya banyak kemungkarannya. Puasa, haji, ibadah, zikir baik tapi sudah tercampur dengan kemungkaran. Apa kemungkarannya? Bid'ah di dalam agama. Baik. Kemudian
Dia tanya lagi, "Fahal ba'da dzalika syarr min khair?" Apa-apa min khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang tercampur itu ada lagi keburukan? Qala na'am, ya kata Nabi. Apa keburukannya? Du'atun ala abwabi jahannam. Akan muncul nanti setelah itu dai-dai yang mengajak manusia ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Ibu-ibu, ya, umat ini terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Kata Nabi apa? Kulluhum finnar. Seluruhnya di neraka. 73 golongan seluruhnya di neraka. Saya ingin saja 73 golongan seluruhnya di neraka. Setiap golongan ada dai-nya tidak? Ada gurunya tidak? Bahkan ada pesantrennya. Bahkan ada universitasnya. Ada gurunya. Ya, ternyata gurunya menyesatkan mereka ke jalan Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan dai-dai ahlul bid'ah. Dai-dai yang menunjuk kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Ini terjadi. Berarti lihat apa yang disenyalir Nabi, semuanya sudah terjadi. Bid'ah terjadi dan dai-dai kepada kesesatan juga terjadi. Baik. Begitulah yang dikabarkan Nabi SAW dan hadisnya cukup panjang. Ya, silakan nanti disimak ya di selanjutnya di rumahnya masing-masing. Intinya bahwasanya Nabi mengabarkan dosa yang paling dahsyat. Ya, ibu, dosa bid'ah itu. Bid'ah itu saudaranya syirik. Kenapa? Karena hak menentukan syariat dalam agama ini adalah hak Allah. Hak de facto prerogatif Allah. Yang membuat syariat hanya Allah. Maka ketika ada orang mendatangkan satu syariat yang tidak pernah datang dari Allah, berarti apa? Dia berupaya menjadi tandingan Allah. Makanya para ulama mengatakan al-bid'atu akhu syirik. Bid'ah itu saudara sepupunya syirik. Ya. Kenapa? Karena dia telah mendatangkan menjadi tandingan Allah, mendatangkan syariat yang baru. Baik. Ma'asyar muslimah, waktu kita terbatas. Saya akan sebutkan saja ya syarah sedikit-sedikit dan kita ya ringkas. Yang selanjutnya terpecah umat kepada kelompok-kelompok. Naam, ini sudah terpecah. Dan sebab perpecahan umat sekalian ada jauhnya umat dari sunnah, jauhnya umat dari ilmu, ya sehingga umat terpecah dari ilmu yang sahih. Kemudian apa? Yaitu terjadinya pembunuhan. Ibu-ibu, terjadinya pembunuhan karena dua. Pertama karena syahwat. Ya, ngerebutin apa? Cewek bunuh. Ya, ada merebutin warisan bunuh. Ya, ada musuhan dengan orang dengan teman bisnis bunuh. Itu pembunuhan karena syahwat. Yang kedua ada pembunuhan karena syubhat. Yaitu karena syubhat. Apa syubhat? Kesalahpahaman memahami agama. Ya, sehingga dia mengkafirkan saudaranya, dia bom, dia tembak, ya dia bunuh saudaranya. Ini sebab pembunuhan. Waliyadzubillah ibu-ibu, ya bahwasanya dosa yang paling besar ya setelah kesyirikan antara anak Adam adalah dosa membunuh. Oleh karena itu nanti yang pertama kali akan dihisab adalah tentang darah di hari kiamat. Ya diharamkan kita yaitu ia membunuh yang dengan tidak cara yang hak. Diangkatnya ilmu, naudzubillah. Ya, ini peringatan bagi kita. Semakin semangat kita nuntut ilmu. Jangan sampai keburu diangkat kita belum menuntut ilmu. Sementara kemadaratan besar ketika kita ya tidak mendapatkan ilmu. Nah, ini yaitu di antara tragedi akhir zaman. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin-pemimpin yang zalim. Bagaimana sikap kita? Ya, pertama dikabarkan Nabi SAW akan ada pemimpin yang zalim, diktator. Ya, mendolimi rakyatnya dan seterusnya. Namun di sini ma'asyarul muslimah, ya pemimpin di sini tidak mesti harus pemerintah. Pertama, tidak mesti harus pemerintah. Ya, seseorang menjadi ketua DKM juga pemimpin. Ya, suami juga pemimpin. Ya, semua yang menjadi pemimpin itu termasuk dalam hadis ini. Tapi naam secara umum itu secara khusus adalah itu khilafah atau raja-raja yang zalim. Namun kewajiban kita ma'asyarul muslimah rahimakumullah hendaknya senantiasa sam'un wa ta'ah, dengar dan taat. Ya, tidak boleh kita memberontak selama ya mereka yaitu mau salat, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kekufuran.
ya, namun tetap tidak melaksanakan yaitu perintahnya yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini panjang, dan ini Bu yang terjadi di Mesir di hari ini. Fitnah yang terjadi di Mesir gara-gara ini. Gara-gara pemerintah yang zalim, lalu rakyatnya tidak sabar. Termasuk di Suriah. Sebetulnya sebab pertamanya ini, andai kata sabar, dan ketika ketika menemukan kekufuran pun harus dilihat mana kekuatan besar apa kecil. Contoh, ibu sekarang tinggal di negeri kafir, jelas kafir. Apakah ibu langsung boleh mengkudeta atau memerangi pemerintahnya? Boleh tidak? Tidak boleh. Sampai betul-betul yakin kekuatan lebih besar atau minimal seimbang, sehingga ketika kita ingin melakukan yaitu keluar dari pemerintahan yang sah, pemerintahan atau raja yang ada di negaranya, tidak terjadi kerusakan pada Islam dan kaum muslimin. Yang terjadi apa sekarang? Islam hancur dan kaum muslimin mati. Andai kata bersabar saudara-saudara kita di Suriah, na'am Syiah, laknatullah alaihim, ya, mereka orang-orang tersesat, na'am. Namun ya ketika mereka memerintah menjadi pemimpin, ya, ketika tidak ada belum ada kekuatan dari rakyat, maka hendaknya bersabar. Nah, inilah yang terjadi di hari ini, sehingga Islam dan kaum muslimin terpuruk, ya, dikenakan ketidaksabaran. Umat ini hina, na'am, tidak punya gigi umat ini. Ya, bahkan seperti buih di lautan. Bahkan kata Nabi menggambarkan seperti nampan, di mana orang-orang lapar mengelilinginya. Ya, semua merusak Islam dari berbagai lini. Dari merusak akidahnya, merusak ibadahnya, merusak budayanya. Lihat sekarang ma'asyiral muslimah, kita ini tinggal di negeri Indonesia. Negeri Indonesia ini mayoritas Islam. Bahkan bolehlah kita katakan ini negeri Islam. Tapi lihat kehidupan seperti Eropa. Ya, gaya hidup seperti gaya hidup Eropa. Wanita yang berjilbab mana? Bisnis Islam mana? Ya, tauhid la ilaha illallah lurus mana? Kecuali sedikit. Kenapa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebab kehinaan umat ini. Ya, lihat ada ummahat pakai jilbab panjang pakai jilbab panjang kemana? Ke mall, malu-malu. Subhanallah. Ya, sekarang sudah terbalik. Ya, orang-orang yang bermaksiat itu membanggakan dirinya di atas maksiat. Sementara ibu-ibu yang berjilbab, apalagi misalkan pakai cadar, malu-malu. Subhanallah, sudah tidak bangga lagi dengan agama. Ya, mereka orang maksiat, ahli maksiat, bangga dengan kemaksiatan. Kenapa kita tidak bangga dengan agama kita? Dengan sunnah, dengan jilbab besar yang ibu pakai. Ya, maka kita harus bangga. Baik. Dan seterusnya, ya, dibukakan pintu dunia. Ketika Allah bukakan pintu dunia, maka hendaknya kita takut, khawatir itu menjadi fitnah dunia. Kemudian munculnya kemaksiatan dan wanita terlaknat. Dibaca tentang wanita yang terlaknat. Ya, yang kata Nabi, mereka pakai baju tapi telanjang. Di akhir zaman pakai baju tapi telanjang. Ya, bagaimana pakai baju tapi telanjang? Ya, ada 3 kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi. Pakai baju tapi telanjang wanita ada 3. Pertama, pakai baju besar tapi transparan. Yang kedua, pakai baju tebal tapi merecap. Ya, tapi membentuk lekat tubuhnya. Yang ketiga, menutup sebagian dan membuka sebagian. Itu semuanya terjadi di akhir zaman. Kata Nabi, mereka tidak akan mencium bau surga. Ya, takutlah kepada Allah. Aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tapak tangannya. Wajah dan tapak tangannya, dan itu pun sunnah untuk ditutup. Nah, kemudian senandung suara syaitan. Senandung suara syaitan yaitu musik. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di tengah umatku ya orang-orang yang menghalalkan zina. Ya, kemudian menghalalkan zina. Kemudian sutra bagi laki-laki dan alat-alat musik. Ya, dan alat-alat musik. Maka ma'asyiral muslimah, ini kalau ibu bahas fikih, kalau ibu memecahkan kaca orang, wajib apa? Wajib apa? Wajib ganti, namanya doman. Tapi dibahas oleh para ulama, kalau ibu memecahkan alat musik orang, tidak wajib ganti. Ya, karena itu termasuk alat yang diharamkan oleh Allah. Makanya nih, ya, janganlah ikuti gaya-gaya mereka. Ya, di rumah mohon maaf misalkan ada piano, masih ada piano di rumah masih, ada gitar,
malaikat tidak akan masuk. Ya, ada piano, ada gambar bernyawa, ada anjing, ada suara-suara syaitan diperdengarkan, malaikat tidak akan masuk. Ya, maka segera jual saja, buang saja. Kalau dijual masih kasih ke orang nanti ya, dibuang saja. Ya, buang dari rumah kita. Terakhir yaitu apa? Berpegang-pegangan membangun masjid. Ini juga fitnah akhir zaman. Baik, kita baca saja halaman terakhir. Ya. Di halaman terakhir, di lembaran terakhir. Lihat sebelumnya. 2 intisari fitnah, syubhat dan syahwat. Bagaimana solusinya? Nih, solusinya ibu sekalian. Pertama, berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalb. Sebelum salam, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Berdoa kepada Allah, nangis, minta supaya dijaga dari fitnah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, senantiasa meningkatkan keimanan. Cek iman kita lagi naik apalagi turun. Ya, tingkatkan terus keimanan kita dengan menambah rasa takut dan cinta kepada Allah. Yang ketiga, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nih bu, safety fitnah. Ya, ini adalah benteng fitnah. Ibu senantiasa merujuk, berpegang teguh dengan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dan mencontoh generasi terbaik para salafun saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian ya, menuntut ilmu terus. Ya, jangan sampai tidak menuntut ilmu. Bu, sebetulnya sebab terjadinya fitnah ini apa sih? Kesimpulan kata para ulama, sebab terjadi fitnah ini apa? Kejahilan. Jahil, bodoh tentang agama, ya, tidak mengenal ilmu, sehingga mereka terjun kepada fitnah akhir zaman. Maka wajib terus menuntut ilmu. Insyaallah ya, ibu yang senantiasa semangat menuntut ilmu dijaga dari fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ibu tahu ini haram, ini halal. Minimal tahu ini syirik, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat, ini hak, ini batil, sehingga kita bisa membentengi kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang selanjutnya merujuk kepada ahli ilmu menyikapi permasalahan umat. Jangan kita asal kita berbicara. Ya, ini sekarang orang-orang, ya semua orang berbicara ketika ada orang mengaku nabi. Semua orang berbicara, hatta orang tukang beca di pinggir jalan berbicara tentang mengaku nabi. Semua orang berbicara. Tidak. Yang berbicara tentang ini adalah para ulama. Ketika ada perang sekarang, apakah kita harus ke Suriah? Apakah kita harus ke Mesir? Apakah kita harus ke Palestina? Ini fitnah akhir zaman. Jangan sembarang, harus ulama yang berkata. Ya, maka di sini merujuk kepada ahli ilmu ketika terjadi fitnah akhir zaman, mengikuti jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin di sini maksudnya adalah ahlus sunnah, dan yaitu pemimpin. Bu, jamaah ada 2. Ada jamaah ilmiah, jamaah secara ilmu. Ya, kita berjamaah secara ilmu. Apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini berjamaah, kita berkumpul di atas ilmu, mengikuti Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Yang kedua, jamaatul muslimin, yaitu berada di satu pemimpin. Dan dari semenjak negeri Abbasiyah terpecah, ya, daulah setiap orang wajib haji taat kepada pemimpin di setiap teritorialnya, di setiap negaranya. Maka kita taat kepada pemimpin kita, yaitu siapa? Pemerintah kita. Ya, selama dia tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Lihat sekali lagi contoh otentik sekarang negeri Islam di beberapa negara, di Tunisia, ya tadi Syria, kemudian di Mesir, di sini, karena mereka tadinya ya tidak bermanhaj bagaimana bermuamalah, ya bagaimana bersikap ketika mendapatkan pemerintah yang zalim, hatta walaupun kafir kita tidak boleh semena-mena. Kemudian hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ibu, hijrah kemana? Ke Pandeglang. Sarua baik di Pandeglang ya, seueur kasesatan. Mau hijrah kemana? Makanya sekarang ini ibu-ibu sekalian, hijrah itu ada 2. Pertama, hijratul amal. Dan ini yang penting, yang pertama kali kita dahulukan, hijratul amal. Hijrah amal dari syirik kepada tauhid. Hijrah amal dari bid'ah kepada sunnah. Dari tidak berjilbab kepada berjilbab. Ya, dari yang tadinya dia memfitnah wanita yang membuat fitnah menjadi wanita yang tertutup. Dari maksiat kepada taat kepada Allah.
hijratul amal, ini kewajiban setiap kita. Baru setelah itu hijrah, yaitu tempat. Dan insya Allah belum ada hijrah yang wajib di negeri ini. Ya belum ada, karena kita di mana-mana masih bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf saya berbicara karena dituntut 1,5 jam. Ini nulisnya berbulan-bulan, sudah dibahas 1,5 jam. Ya, maka semoga yang sedikit ini bermanfaat insyaallah. Sebelum saya tutup, pertama saya ingin mengingatkan ya bahwasanya sekarang ini kita sudah berada di bulan-bulan apa nih? Bulan-bulan haji. Ya, terkhusus kita berada di bulan-bulan haram. Maka ibu hadirkan dalam hati kita bulan-bulan yang agung besar. Allah mengkhususkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab terpisah. Ini bulan-bulan haram. Ya, maka kalau saudara kita di tanah haram, ya dilipat gandakan, kita pun di bulan-bulan haram dilipat gandakan. Ya baik ketaatan maupun kemaksiatan. Yang kedua, bagi yang mau berkurban, maka nanti dari mulai tanggal 1 tidak boleh mencukur rambut. Ya, ingat, insya Allah sudah tahu, cuma saya ingin ingatkan, kata Nabi, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal di bulan Dzulhijjah dan kalian mau berkurban, maka jangan sekali-kali memotong rambut dan kuku kalian. Maka diharamkan seseorang yang mau berkurban dari awal Dzulhijjah untuk memotong yaitu rambut dan yaitu kukunya, ya, rambut dan kukunya. Nah, dan tafadhol ya di pondok pesantren di Pandeglang, Bu, di Pandeglang di sebelah sana. Ya, masyarakat di kampung itu ketemu daging setahun sekali, alhamdulillah. Ya, bahkan itu pun kalau ada yang kurban, maka boleh ya kalau ada yang berniat untuk berkurban untuk disalurkan ke sana, kami terima insyaallah. Kemudian yang terakhir ada hajat